Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita disapa oleh firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih yang telah meluputkan kami dari tadi malam yang gelap, sehingga pada pagi hari ini kami dapat merasakan sukacita kami. Dan kami ingin memulai aktivitas kami ya Tuhan. Tapi sebentar ya Tuhan, kami ingin disapa oleh firman Tuhan agar kami memiliki kekuatan keyakinan dan keteguhan iman di dalam menjalani hari-hari kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan penuh pengucapan syukur. Amin. Firman Tuhan pada Kamis 1 Desember 2022 didasarkan kepada Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Mazmur pasal yang ke-31 ini memperlihatkan bagaimana berat penderitaan yang dihadapi oleh pemazmur, yang sampai membuat tubuh dan jiwanya sampai merana. Tubuhnya semakin melemah karena tangisan dan duka yang berkepanjangan. Penderitaannya juga diperparah lagi ketika sikap teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitarnya seakan tidak pernah mengenalnya, dan orang yang memusuhinya yang sudah siap untuk mencabut nyawanya. Maka pemazmur menggambarkan dirinya seperti barang yang pecah, yang hendak menggambarkan betapa hancurnya kehidupannya oleh karena tekanan penderitaan yang dihadapinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang bisa dilakukan oleh pemazmur? Tubuh dan jiwanya sudah merana dan tidak akan mungkin dapat berbuat bagi dirinya sendiri. Dia juga tidak bisa mengandalkan orang lain, sebab teman dan kenalannya sendiri pun sudah tidak mau mendekat dan sudah menganggap dirinya tidak ada. Artinya, jika mengandalkan kemampuannya maupun mengandalkan orang lain, mustahil untuk dia sanggup mengatasi setiap pergumulan yang dihadapinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika engkau ingin kecewa, berharaplah kepada manusia. Jika engkau ingin merasakan kegagalan, gantungkanlah cita-citamu kepada manusia. Inilah yang boleh kita ambil dari renungan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seandainya pemazmur ini adalah orang yang tidak beriman, mungkin sudah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, karena dari sisi psikologi, sisi mental, dia tidak akan dapat melaluinya dan tidak dapat menjalani kehidupannya. Pemazmur mengungkapkan dalam doanya bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan musuh-musuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini mengingatkan kita untuk selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, sebab tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini. Ketika kita sedang menghadapi beban hidup yang berat, tubuh dan jiwa kita mungkin melemah. Orang-orang yang mungkin ada dekat dengan kita bisa saja menjauhi kita. Namun percayalah, Tuhan penuh dengan kasih setia. Dia menilik, memperhatikan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kata memperhatikan di sini bahwa Dia mengetahui benar apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan proses apa yang akan kita jalani. Inilah yang dijamin ketika kita mau percaya dan yakin akan rencana Tuhan. Seperti pemazmur yang mempercayakan kehidupannya, mempercayakan pergumulannya kepada Tuhan, dan pada akhirnya dia akan dimenangkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita juga pernah memiliki pengalaman hidup saat menghadapi pergumulan yang membuat tubuh dan pikiran kita tidak terkendali. Tubuh kita lemah, bukan karena mengerjakan pekerjaan yang berat. Hati dan pikiran kita yang lelah, yang selalu memikirkan masalah yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan
melalui firman-Nya hari ini mengingatkan kita, siapa yang dapat kita andalkan? Bukan pikiran, bukan kekuatan, bukan orang lain, tetapi hanya Tuhan saja, sebab hidup kita ada di tangan-Nya. Dia yang berkuasa melepaskan kita dari beban hidup kita yang berat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam menjalani hari-hari kita akhir ini, mungkin hal yang amat menyedihkan juga terjadi di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah ketika orang-orang yang kita anggap dekat-dekat kita, orang-orang yang kita yakini dapat membantu kita di dalam kesengsaraan, penderitaan, tetapi mereka seakan-akan tidak mengenal, tidak mengetahui siapa kita. Jika pepatah Indonesia mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Hal ini juga lah yang dialami oleh pemazmur, dan mungkin di antara kita juga ada yang mengalaminya. Mazmur 31 ayat 8 mengatakan, Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Di dalam mengakhiri tahun ini, mungkin kita juga telah mengalami banyak pergumulan. Tetapi satu sukacita kita pada hari ini adalah ketika kita mampu, ketika Tuhan masih memberikan kehidupan kesehatan hingga pada hari ini untuk dapat menjalani hari-hari kita. Mari kita pergunakan. Mari kita ungkapkan sorak-sorai kita, sukacita kita karena kasih setia Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan, menegur kami pada pagi hari ini, yang mengatakan bagaimana sorak-sorak dan sukacita kami karena kasih setia-Mu. Mungkin kami sering lupa ketika kami mengalami pergumulan, persoalan kehidupan seperti yang dialami oleh pemazmur. Ketika hidupnya merana, orang-orang di sekitarnya menjauh, tapi Engkau meyakinkan kami pada hari ini bahwa Engkau akan selalu, bahwa Engkau akan menilik, bahwa Engkau akan memperhatikan kesesakan jiwa kami, dan pada akhirnya Engkau akan memberikan kelegaan. Pada satu hari ini juga ya Tuhan, kami ingin mempercayakan kehidupan, pekerjaan, pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.